kalau misalnya mau di-push gitu ya, kerja sambil kuliah bisa aja. Ya cuman maksudnya jujur gue keburu. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gue di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, gimana episode-episode sebelumnya? Apakah kalian sudah mulai memikirkan dan juga beranggapan kayak, aduh kalau gue jadi musisi, gue kira-kira bisa nggak ya mengambil risikonya? Atau gimana ya gue bisa ngadepin situasi-situasi yang ada di dalamnya? Gitu. Kalau kalian udah mulai berpikir dan pengen, kalian boleh saksikan lagi nih episode yang kali ini. Ini karena ini episode yang cukup berbeda dengan episode-episode lainnya, karena kali ini gue mengundang senior gue nih. Ini senior di atas segala senior gitu. Jadi mungkin gue masih main kelereng, beliau udah main keyboard panggung tuh panggung, udah keliling Nusantara dari Sabah sampai Merauke. Gila, kalau kalian penasaran ini siapa ini orang ya, dan gue sangat amat respect sama beliau, makanya ini gue kayak kayak ini ruangan beliau nih, kelihatan kan beda dari serundeng sebelumnya. Karena ini spesial, di sini kali ini berbayar nih. Gue bayar enggak bercanda. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita ajak ngobrol saja ini senior gue, dan juga gue sama-sama satu instrumen, sama-sama pemain keyboard. Kalau kemarin ada pemain keyboard cuman ada Agung Munte ya, tapi kan dia bisa dua. Kali ini benar-benar satu instrumen nih gue sama beliau. Oke, so tanpa berlama-lama lagi gue undang Dennis Tusi. Yeay. Tulang punggungmu, lihat begitu bertanggung jawabnya ya. Kembali lagi bersama Sarden. Saran-saran si Dennis. Wah, keren. Ini kalau kalian mau butuh saran dari saya soal seks, ini musik apa sih? Musik. Ya udah, musiknya serundeng, kalau seksnya ya di Sarden. Sarden. Wih, keren. Ini langsung ada sarden loh. Emang sama-sama makanan ya. Pokoknya paling gampang diingat ya. Iya. Ali tau kan seks makanan. Ale, maksudnya serundeng dan sarden. Iya, sardennya dong. Oke. Ale tau kan serundeng tuh? Serundeng. Tahu jenis makanan serundeng tuh tau? Gue takut malu depan netizen ya. Enggak sih sebenarnya. Enggak tahu ya. Makanan. Iya, serundeng itu makanan. Makanan itu kayak serbuk-serbuk dari kelapa gitu. Oh iya. Kayak abon gitu. Kayak abon gitu. Cuma kelapa. Iya, itu definisinya kalau buat beta sih. Dia itu kan cuma remah-remah. Dia enggak terkenal rendang, enggak terkenal ayam goreng. Tapi ketika dia dimasukin ke dalam nasi, ke bawah piring, tutorial kuliner sekarang. Iya, dia itu memberi kelezatan kesukaan. Dan selalu teringat gitu. Oh yes. Oh, ini sarden kayak gini nih. Wah, rusak nih. Bokap nyokap jangan nonton. Bokap nyokap juga jangan nonton karena udah di sorga. Wah, bokap nyokap mertua tapi. Mau lucu apa sedih? Mau lucu apa sedih? Iya, bener-bener bingung. Sekarang ini apa kabar? Thank you banget nih udah bisa datang ke Serundeng ya. Sama-sama, terima kasih diundang sama Serundeng. Seru-seru bareng Laudeng. Iya. Gila lagi ya ini senior di atas senior sih beta gak terima sih. Terus apa kabar Om Hari Agoman? Bener kan? Ini ntar disaksikan sama yang cucu lagi. Bener. Jadi dia senior lihat senior. Oh ini Dennis Tusi. Anaknya Sky. Iya, jauh banget ya Sky. Cucu. Oke, jadi Kak Dennis nih mungkin pertama gue mau nanya kayak gue lo aja kalau beta. Kan takutnya ini kan satu Indonesia kan. Universal. Buat yang di Inggris sama yang di London nggak ngerti kan. London School. Gitu. Kak Dennis kesibukannya lagi apa nih sekarang nih? Kesibukannya sibuk banget di rumah makan dan tidur. Keren, itu kesibukan banget. Soalnya capek gua. Capek makan, capek tidur ya. Tapi main sama ini ya anak. Main sama anak, hikmahnya pandemik ini bikin gua quality time sama keluarga. Sama keluarga ya, benar. Kalau misalnya lagi normal ya pasti ada quality time, tapi mungkin nggak seintens sekarang. Milih hari, misalnya Sabtu, weekend gitu, jangan ngambil kerjaan. Kalau sekarang ya lebih banyak ya. Tiap saat ya. Kalau mau lihat tuh Instagram Kak Dennis ada tuh pasti tiap hari ya. Pasti ada makanan kalau nggak anaknya 2 biji. Iya. Keren. Terus produce atau produce sekarang? Puji Tuhan ada 1-2 gitu kan. Iya, terus yang kerjaan sama yang pelayanan ya produksi juga benar-benar. Lumayan ngisi waktu pandemik lah. Iya, selain di rumah aja ya. Iya. Oke, nah ini Kak, jadi Serundeng ini mostly sebenarnya gue mau bahas tentang kayak kehidupan musisi yang mungkin jarang orang angkat gitu. Kalau kayak ini skillnya atau ini lagi main sama siapa itu sering lah. Nah, ini yang mungkin buat teman-teman juga buat tahu, dan juga
ini beta ini gua ini tujukan kayak buat iya dari timur dia sama. Jadi emang beta ya sama. Emang beta pengennya membagikan pengalaman-pengalaman dari dulu tuh gimana sih. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk musik, dunia musik, terus kayak yang masih sekolah, terus kayak aduh gue pengen gedenya pengen kayak Denis Nusi nih misalnya. Ya mereka ada gambaran kayak oh dia tuh dulu gini akhirnya di sekarang gitu. Nggak langsung kan, karena banyak orang pikir kayak gue pengen jadi lo dong, gue pengen jadi lo. Mereka nggak tahu tuh perjuangan beberapa tahun silam gitu loh. Nah Ale ini memulai bermain musik tuh gimana ceritanya? Paling yang bisa gue bagiin ya, titik awal gue berkarir di musik, gue kuliah. Kita satu fakultas deh di apa sekarang singkatnya Indonesia Musik Institute apa Institut Musik Indonesia. Sekarang udah di Soka. IMI Soka. Ya, tapi beta nggak IMI sih Kak sebenarnya. Oh enggak. Iya, beta accounting. Iya, tapi yang banyak banget yang mikir gua anak IMI. Iya, kenapa ya? Termasuk gua sekarang. Iya, termasuk fakultas. Jadi gua kuliah di IMI. Iya. Nah, pada saat kalau nggak salah gue udah 2 tahun di situ, udah 2 tahun udah hampir mau tugas akhir. Oh gitu, udah mau terakhir ya? Udah mau terakhir. Ada audisi, zaman dulu belum ada sosmed. Oh iya benar. Audisi di Mading. Oh di Mading kampus. Waktu itu audisi untuk menjadi session player-nya Tangga. Oke. Ya kan. Nah sebenarnya gue nggak baca. Yang kasih tahu kalau misalnya kalian tahu namanya Made dari gitar. Made gitar. Nih selalu mau ikutnya audisi. Ya langsung terima nggak? Gue kagak ada modal apa-apaan. Gue bilang gitu kan. Maksudnya bokap nyokap mintanya lu kuliah dulu aja. Kalau kerja ya kalau kuliahnya udah dikit gitu kan, bahan kuliahnya udah dikit. Cuman maksudnya nothing tulus lah ya, datang aja lah. Nyobain aja gitu. Sementara datang yang audisi juga ngeri-ngeri. Waktu itu gua yang maksudnya yang dari keyboard yang audisi ada 3 orang, gua, senior gua di IMI namanya Osmon sama Cyril. Oh, Osmon sempat ikut audisinya. Iya, pas gua masuk pintu studio, gua udah punya pikiran nggak mungkin. Oh, Cyril nih tahu nih. Kemarin gua baru diceritain sama Alain, omong Alain. Iya. Yang main Latin itu kan. Iya, benar. Osmon semua lagu jago. Iya. Gitu kan. Pas gue sampai pintu studio, gue mikir nggak mungkin gue kayaknya kuliah aja sambil bayar utang di kantin gitu kan. Bawi ya. Nah cuman yang bikin gue sujud syukur adalah gue yang diterima. Oh, bukan alasan karena siapa yang jago siapa yang nggak jago, cuman Tangga itu waktu itu genrenya R&B kan, which is memang gue menggeluti R&B dari SMA gitu SMA kan. Ya. Sementara kalau si yang 2 yang lainnya Osmon dia speed kan. Ya. Kalau Cyril memang dia terkenal sama Latinnya kan. Ya akhirnya puji Tuhan gue yang diterima gitu kan. Kalau nggak salah gue di Tangga 5 tahun lah. 5 tahun ya, emang lama banget ya. Iya, emang benar-benar legend tuh tim itu tuh pas yang kalian itu. Berarti saat itu audisinya tuh rame ya, nggak cuma keyboard ya. Ada audisi gitar, audisi yang lain juga. Tapi 80% dari ini semua. Oh gitu yang datang. Drummernya awal-awal Oman. Kalau misalnya tahu ada Oman. Nggak tahu. Nah, gitarnya Made. Basisnya bukan anak IMI itu, tapi temannya Made namanya Christian Dharma kalau. Oh iya benar, Christian Dharma. Oh iya benar, kemarin Bani juga sempat cerita. Ya, itu tim awal tuh. Christian Dharma itu tim awal banget ya. Oh jadi pada Ale memulai karir session itu bersama Tangga tuh saat itu. Sama Tangga. Cuman plus minus sih. Makanya ini yang pengen gue bagiin. Plus minusnya adalah ketika gue udah jalan sama Tangga, kuliah berantakan dong. Karena iya. Zaman itu Tangga lagi. Tur kan. Tangga jatuh lagi gila-gilaan. Akhirnya belum setengah jalan sama Tangga sih, maksudnya beberapa tahun sama Tangga, karena kuliah berantakan gue memutuskan kayaknya gue udah bisa begini sendiri deh, maksudnya udah menghasilkan sendiri. Terus gue minta izin sama bokap, gimana Pak? Ini kayaknya kuliah gue juga ada beberapa yang ngulang. Oh iya. Gue mau ngulang juga lumayan keluh kesah. Iya. Ya benar. Ya udah akhirnya ya udah terserah kamu, kalau misalnya emang intens pemasukannya, terus maksudnya bukan yang naik turun ya. Kalau yakin intens pemasukannya begitu, kerjaannya juga intens, silakan hajar gitu kan. Akhirnya udah gue keluar. Nah yang pengen gue bagiin adalah sekarang kerjaan lo banyak nih, maksudnya kan dari awal lo berkarir misalnya kayak dari Tangga gitu kan, lo kan dilihat orang kan, keyboardnya siapa, boleh nggak gue panggil sama buat artis ini artis gitu yang kan. lain. Nah itu plusnya, pekerjaan lo nambah karena networking kan, lo dilihat orang, ditonton orang gitu kan. Benar. Minusnya adalah karena gue meninggalkan kuliah,
Jadi bahan-bahan kuliah yang gua terima dan gua bagikan di lapangan, lakukan di lapangan, nggak sangat, maksudnya nggak banyak yang berfungsi. Misalnya kayak gua nggak selesai kuliahnya, akhirnya gua nggak bisa baca. Terus nggak ada yang mau manggil gue di orkestra misalnya gitu kan. Akhirnya berasa tuh ya. Ini apa nih toge-toge? Ya minusnya itu sih. Iya. Toge-toge gitu kan, suruh baca. Iya, padahal mendingan gue main PUBG. Iya benar. Gitu. Itu plus minusnya, tapi padahal maksudnya Ale sebenarnya ada kesempatan untuk itu ya, untuk belajar misalnya di kampus yang musik. Kalau misalnya mau di-push gitu ya, kerja sambil kuliah bisa aja. Iya. Ya cuman maksudnya jujur gue keburu males, maksudnya kayak adalah ya pada akhirnya memilih ya. Iya, memilih. Iya benar-benar. Aja lah. Nah ini menarik nih Kak, jadi ini berarti itu memulai karir di tangga. Nah ini gue sedikit flashback dikit ya, maksudnya berarti lu dari dulu tuh udah didukung sama orang tua untuk masuk musik ya? Sangat didukung. Orang tua gue tapi ya, iya. Orang tua yang lain maksudnya kayak adanya bokap gue, kakak-kakaknya bokap nyokap lah, maksudnya mereka masih kayak punya pikiran kalau misalnya lo kawin mau ngasih anak orang apa? Iya benar. Apalagi zaman dulu kan, iya benar. Belum ada sosmed, belum kayak sekarang gitu. Belum terbuka kayak zaman sekarang kan. Tapi maksudnya surprise sih gue, bokap nyokap gue, gue didukung banget gue main musik. Ya udah selama ada penghasilan, lu bukan main musik yang buat kayak hasil nol gitu. Iya benar. Sikat. Oh gitu ya. Ya itu sebuah nilai plus juga buat teman-teman. Tapi kan kayak kemarin ada beberapa teman-teman yang udah gue wawancarai juga, ada yang nggak didukung, ada yang biasa aja, ada yang didukung juga kayak Ale nih kan. Jadi maksudnya itu ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Ya puji Tuhannya gue nggak ngelewatin masa-masa berat sama restu orang tua soal musik sih. Benar itu ya, itu benar-benar. Nah berarti mulai main musik banget pertama kali tuh kecil SD apa? SD. Langsung keyboard atau instrumen lain? Gitar ya pasti. Maksudnya gitar tuh instrumen umum sebenarnya kan. Kalau piano tuh kayak, lo harus beli piano, berapa harganya? Iya, kalau gitar kayak gitar kopong gitu di mana? Gak usah beli, tetangga punya kita pinjam. Di warung punya kita pinjam gitu kan. Kita pinjam mau balik seminggu gitu, enggak apa-apa. Iya, akhirnya main gitar dulu ya. Tetangga gue punya gitar, gue pinjam kecil tuh waktu kelas 1 SD apa. Oh, oke. Ya udah diajarin tiga jurus ibaratnya kalau zaman sekarang ada 3 jurus kan. 3 jurus G, A minor sama D. A minor sama C. Ya. Nah, lagu pertama bisa. Yang gue bisa mainin karena chordnya itu aja tuh 3 doang tuh dipakai. For Non Blondes judulnya What's Going On. Anjir lagu lama ya. Nah, itu cuma 3 chord. Iya benar. Jadi itu duluan tuh ya. Itu kelas 1 SD langsung bisanya. Kelas 1 SD. Wah, kelas 1 SD udah bisa main tuh. Gila ya, sih. Cuman gitu bukan yang kalau ini kita pasti kan cuman naset. Yang penting fokusnya ini sama ini nih. Iya. Dan masih kecil kan, gitar kan gede gitu kan ibaratnya zaman itu ya. Terus mulai main keyboard Kak? Main keyboard sebenarnya lama setelah itu, kelas 6 SD gua. Oh, lumayan lama ya. Jadi gua SD itu lintas kota, lintas provinsi. Jadi SD kelas 1 gua di Bogor, kelas 2 sampai kelas 4 gue di Bekasi. Wah, keren. Nah, kalau lulusannya dari kelas 4 sampai lulus di Papua. Wow, Ale sempat di Papua ya? Di Jayapura tepatnya. Jayapura ya? Oh, gitu. Nah, di situ di rumah beta sampingnya gereja. Gereja punya elektron yang yang ada bass di kaki yang 2 gitu. Nah, ya udah, kebetulan sepupu gua organis gereja. Oke. Nah, gue diajarin deh. Oh, di situ tuh baru diajarin chordnya dulu. Ini kan chord, melodi ya benar. Oh, jadi Ale mulai pertama banget tuh elektron justru elektron. Oh, dan di Papua. Gokil. Dan semenjak saat itu akhirnya ya udah akhirnya jadi main di gereja. Semenjak gue belajar elektron, gue pikir masa belajarnya sampai sini doang sih, apa udah mentok ya? Masa anak kecil kan. Udah nih kayaknya ilmu gue udah nih, cukup nih. Gue belajar yang lain kali ya. Pulang ke Jakarta, gue les drum. Oh, keren. SMP gue drummer aja di sekolah. Di sekolah drummer ya? Drum. Terus sama punya pikiran yang ini kayak mentok nih pelajaran drum nih ya. Maksudnya ada buku di Yamaha dulu, Yamaha cuman segini, tiba-tiba gue udah grade terakhir. Iya, kayak udah ya gitu. Mentok nih. Tanpa gunanya sama gurunya. Sementara kan kalau itu kan ada grade-gradenya kan. Iya. Gue pikir itu buku satu-satunya yang udah terakhir. Iya. Udah kali ya belajar bass. Tapi belajar bass gak les. Maksudnya Pak beliin bass dong. Buat apaan? Kan lu kemarin belajar drum, lu kemarin belajar piano, mau lu apa sih gitu kan? Enggak, pengen belajar aja. Siapa tahu gitu kan, sama kayak drum sama kayak apa? Kemarin tuh organ gitu. Organ elektron. Dibeliin lah gua, cuma gak les, cuma lihat-lihat bukan lihat, denger kaset zaman dulu ya. Denger kaset.
kebetulan gue suka zaman dulu kalau band itu Mr. Big. Oh, oke, Billy Sheehan ya, Billy Sheehan. Jadi udah sangat nggak mungkin sebenarnya main bass. Iya, karena benar. pelajarannya udah yang begitu-begitu. Iya, Billy Sheehan ya. Cuman maksudnya gue ambil yang gampang-gampang kayak Just Take My Heart. Oh ya. Iya. Udah gitu doang. Oh gitu. Wah, jadi perjalanan lumayan panjang dan ini ya labil ya masa kecil ya. Karena itu yang gue bilang tadi, gue ngerasa masa sih pelajarannya mentok. Iya. Terus pas lo mentok lo harus belajarin instrumen yang lain. Ya. Gitu itu pemikiran waktu itu ya. Hikmahnya adalah hikmahnya sekarang sih, maksudnya berasanya sekarang. Beberapa tahun setelah lo punya fase itu, hikmahnya adalah ketika lo udah punya informasi tentang semua instrumen, lo jadi punya wawasan untuk aransemen minimal. Iya, minimal menghias, mendesain satu kreativitas aransemen ya benar, karena udah mengerti ini kira-kira gambarannya udah dapat banget kan. Kayak misalnya lo aransemen kan juga lo harus membayangin misalnya bass gitu. Nih si ini main bassnya kan begini nih. Gitu kan. Minimal badan joget tuh. Iya benar. Kayak gitu. Benar kayak gitu ya, Kak. Gila. Gokil sih ini perjalanan yang maksudnya gue sendiri pun baru dengar nih. Maksudnya Ale di Papua kayaknya pernah dengar tapi nggak terlalu notice gitu. Di Papua ya. Jadi abis itu bisa belajar semua dan akhirnya kayak ya udah nih kayaknya gue keyboard nih dan masuk IMI itu pas masuk IMI akhirnya menentukan untuk balik lagi nih memperdalam piano. Dari SMA akhirnya gue piano. Oh, karena gue ngerasa sama itu ya. Oh ya, ada yang ngingetin gue, teman gereja gue ada, maksudnya dia pernah ngajarin gue, guru gue lah ngajarin piano. Enggak, piano, alat musik tuh luas, nggak mentok sampai situ doang. Dia kasih gue analogi gitu kan, nggak sampai luas. Tapi lo harus milih, harus milih dan fokus lo mau milih yang mana. Akhirnya gue bilang, ya udah coba piano dulu. Bener, piano tuh ada pop, ada klasik. Terus dia kasih gue, maksudnya ini orang sering main ke rumah gitu kan, dikasih fotokopian waktu itu ya. Ada real book. Iya. Fotokopian real book klasik. Oh iya benar, berarti emang kagak ada ujungnya. Kagak ada ujungnya, iya. Ya udah akhirnya gue piano deh. Karena kalau piano tuh kenapa akhirnya gue memutuskan untuk piano atau keyboard gitu kan. Gue bisa ngapain aja, maksudnya ekspresi gue bisa ngapain aja, mau manis. Iya. Mau genit. Ibaratnya gitu lah. Maksudnya gue bisa berekspresi di piano. Bisa di situ di piano. Kalau yang lain tuh gue cuman kayak ngikutin partnya aja. Iya. Udah sekat kalau piano tuh gue udah wah gitu. Kayak ngulet ya. Bangun pagi ngulet gitu. Luas banget gitu ya. Berarti si kakak ini yang merubah paradigma Ale selama ini ya. Yang akhirnya mulai kayak ini ternyata enggak sempit yang gue kira gitu. Kita kenal kok si dia siapa. Maksudnya kenal juga, yang ngajarin gue ini siapa. Dia anggota Pasto, namanya Melto. Dia ngajarin gue main piano sama analogi ya. Bung Melto Pasto, sekarang namanya Pascal. Pasir Kaliki. Di Bandung dong. Sampai sekarang aku nggak tahu juga Pascal tuh singkatan apa. Iya, nggak tahu. Ya, gitu Kak, gila ini perjalanan yang bisa teman-teman ambil hikmahnya. Bisa. Gitu ya. Nah terus habis itu setelah itu jadi session. Gig pertama Ale langsung sama tangga? Atau gig profesional? Gig profesional. Semua gig yang berbayar kan bisa dibilang profesional kan. Iya. Maksudnya kalau sama artis kan kita session gitu. Ya. Kalau gig profesional yang dibayar adalah main di kawinan-kawinan. Oh, soalnya sempet main wedding dulu ya? Main wedding. Cuman bukan yang organ tunggal. Iya, yang ngeband. Piano tunggal. Oh, piano tunggal. Nggak pakai jakjuk. Iya. Piano sama vokal gitu atau instrumen gitu ya. Oh, nah ternyata seorang Dennis Nishut pernah juga main weddingan. Jangan kalian kira, wah dia session dari titik terbawa main di kawinan orang bawa tau nggak SP100 Core digital piano. Nggak ada case-nya. Oh, itu Ali bawa. Naik angkut. Wah. Gila. Oh iya. Dibayar cash, uang lecak. Cuma nggak apa-apa kan, maksudnya ya, proses benar pengalaman gitu. Oh iya, waktu itu gue pernah dengar juga dari siapa kayak Dennis tuh pernah tuh bawa kork itu diangkot, cuman pengen tapi nggak pakai case. Jadi kayak begitu aja ya. Temen bete yang vokalis ini juga pada kenal. Vokalisnya namanya Ryan Pono. Oh, itu juga ya, dia juga ex-Pasto ya. Dia yang bawa kabel sama part lirik kan fotokopian sama map yang dibeli di fotokopian printer gitu kan. Bawa gitu sama kabel. Tapi rapi. Iya benar, zaman itu sih enggak jadi beruntung lah kalian sekarang yang udah ya fasilitasnya lebih dimudahkan lah untuk mau gig, mau ngapain segala macam, udah ada mobil. Gitu zaman sama dulu. Kalau ada kesempatan sekolah terusin. Yang gue bilang tadi. Iya. Plus minusnya jadi musisi, maksudnya
ketika lo udah lulus jadi musisi, lulus pendidikannya, kan ilmunya ada nih secara akademis. Prakteknya juga jadi lengkap. Iya benar. Kalau gue kan cuma menguasai praktek. Even kayak misalnya gue ngeband, orang-orang nanya itu chord isinya apa, gue cuma tahu jurus basic, misalnya C minor, C mayor. Cuma segala 13 pandemi, corona, covid iya, covid apa gue ngerti. 13 min 7 tapi tahu bisa maininnya, tahu bunyinya benar ya. Itu plus minus. Dan juga mungkin ini juga masukan buat teman-teman yang baru mau mulai masuk atau kayak oh iya juga. Jadi kan kadang dulu tuh setahu gue kayak ada ini Kak, kayak orang suka bandingin, mendingan otodidak aja deh, mendingan mana sekolah mau otodidak gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya itu sama-sama punya kelebihan ya, dan kelebihan yang penting. Iya, kelebihan yang penting gitu. Jadi kalau emang bisa dan punya kesempatan, jalanin dua-duanya itu akan lebih bagus. Gitu ya Kak. Nah, habis itu kan sekarang nih ya lo udah mulai dikenal sebagai musik producer kan. Setelah melewati fase ya main wedding, terus kemudian session dan banyak lagi lah as a pemain keyboard. Sekarang masuk ke dunia produce ya Kak. Nah, pertanyaan basic. Siapa yang lu produce pertama kali? Atau apa gitu? Lu lagi produce apa gitu? Nah, ini gue juga lupa nih. Musik buat siapa? Produce pertama kali yang benar-benar gue bikin, misalnya gue bikin lagunya, gue bikin aransemennya. Full gitu. Itu gue awal-awal ngeband. Namanya Poplate. Iya, kalau kalian tahu. Kalian tahu ini bandnya nih biar edit. Bandnya di sini nih. Saya ada kan di YouTube atau di masih Google, ada kan? 2 single. Ya, ini di sini nih, dilihat di sini. Itu Poplate ya gimana? Jangan ketawa ngeliat muka gue ya. Itu rambut masih ini ya? Apa? Rambut kribo ya. Kribo. Nah, itu gimana ceritanya Kak? Itu pertama kali gue coba produce, maksudnya awalnya juga gue nggak sadar ini yang namanya produce ya. Karena gini, gue bikin lagu terus gue sharing sama teman-teman, ini lagunya gimana, maksudnya ada sekitar 6 bulan gitu ya. Ini lagu gimana, sampai lagu ke-10 tiba-tiba udah 10 lagu ya, padahal gue cuma nanya gitu kan. Terus teman-teman bilang ya udah ini aja, cuman gimana kalau kita ganti bridge-nya, cuman maksudnya basic awalnya kan dari gue kan. Ya udah maksudnya udah digodok gitu kan, maksudnya di tongkrongan gitu kan, masuk studio gitu kan, patungan ceritanya. Si operator studio nanya, kalian kan ini berempat nih, vokal 2, keyboardis sama drummer. Oh ya gitu, kan? Yang lain additional. Ya, terus udah gitu si operator nanya, kalian ngisi gitarnya gimana? Ngisi bassnya gimana? Kita juga bingung gimana ya. Emang kita waktu itu belum tahu MIDI. Emang di komputer nggak ada bang gitu kan? Ada sih, cuman maksudnya sesuai ekspektasi kalian apa enggak? Soalnya kalau di komputer kan rasanya beda sama orang main beneran. Akhirnya tau gak gimana? Beta yang main. Ale main bass tuh jadinya? Tapi lurus-lurus aja ya. Oh jadi di lagu pertama Poplate itu Ale yang main tuh? Kan ada 10 lagu, 8 lagu beta yang main semua. 2 lagu ada berkat sedikit, hire. Tapi harga teman tetap gitu kan. Ya. Salah satunya ada Alain Hiskia, Sela Permata Saka. Kasela Permata yang cewek. Sama ada beberapa teman-teman yang bukan session juga ngisi. Gitu. Tapi gitu. 80% gue yang ngisi karena satu budget, yang kedua nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Ya. Oh itu tapi pakai bass sendiri apa bass studio? Bass studio. Bass studio senarnya karatan habis digigit komodo berasa. Diludahin komodo. Gila. Tapi itu ya maksudnya kan dari awal nggak ke situ bayangannya, tapi ternyata fungsi penasaran dulu akhirnya pengen main bass dan ternyata iya, maksudnya itu hikmahnya benar-benar nggak pernah ketahuan tuh. Jadi kayak kalau kalian lagi di satu fase apa, jalanin dengan serius aja. Itu akan berguna nantinya. Oh gitu, jadi Poplate itu adalah produce pertama Ale lah, pengalaman produce pertama. Itu tahun 2006 kali ya. 2006 ya? 2006. Itu jadinya album tuh, 10 album. Nah, kebetulan pas kita lagi godok-godok yang tadi bilang lagi godok-godok, kayaknya bridge-nya di sini refnya begini gitu kan. Nah, si temen gue yang vokalis ada namanya Novan. Dia lumayan punya link sama label-label waktu itu. Tapi bukan link kerjaan ya, berteman baik sama beberapa owner label. Akhirnya kita dibawa sama dia, dan salah satu label yang milih waktu itu di Stara, sekarang udah tutup sih. Di Stara milih kita. Tadinya namanya bukan Poplate, lupa gue, cuman nama pertamanya apa, cuman si label bilang, kalau musik lo kayak gini gimana kalau namanya Poplate. Habis itu kita pulang dulu, minggu depan kita meeting lagi, lu kasih tau gue setuju apa nggak Poplate. Terus kita belum bisa jawab sih, cuman maksudnya kalau misalnya
Bapak punya ide nama Pop Latte, kenapa itu apa? Iya, soalnya musik lu campuran nih, maksudnya vokalis lu R&B nih, ada Nyonyo kan? Oh, ada punya ya. Iya, vokalis lu R&B, musik lu musik kekahitna-kahitaan. Oh, itu gua salah satu yang ngefans Yofi gitu kan. Ya. Musik lu kekahitna-kahitaan, terus udah gitu musik lu distorsi. Oh, distorsi. Kalau sekarang tuh mungkin kayak Krispati gitu. Ya. Distorsi, nyanyi R&B, ada backing gitu kan. Oh. Tapi rock gitu. Ya. Dan nuansanya ini. Jadi ya. Pop Latte tuh menurut dia kayak campuran pop, ada latte tuh apa ya, campuran antara kopi susu dan gula ya, gitu kan. Ya pokoknya gitu dia bilang. Nah, kopi itu mencerminkan gagah si distorsinya. Terus gula yang sweet-sweetnya gitu kan. Nah, tapi lu kerucutnya musiknya pop. Tetap pop. Gitu. Oh gitu, itu definisinya ya. Definisinya. Jadi akhirnya setuju tuh dengan Oke, sebenarnya gue nggak kata ada teman gue. Sebenarnya gue nggak terlalu suka nama Pop Latte gitu. Depannya aja pop. Cuman karena filosofi lo begitu ya udah gue setuju. Iya, karena filosofinya make sense banget ya. Gitu, benar. Oh gitu. Jadi tuh 2000. Berarti Pop Latte tuh range-nya dari tahun berapa, Kak? 2006. Aktifnya 2 tahun kali ya. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Satu album aja. Maksudnya pas lo bikin band atau grup yang isinya pengen jadi leader semuanya, itu nggak bakal ini sih, maksudnya nggak ada yang turun ego gitu kan. Bener. Sementara gue juga waktu itu lumayan gak mau nurun egonya, mau kalah. Masih muda toh. Iya, masih muda gitu kan. Itu pasti bener. Bisa berakibat bubar jalan. Iya, waktu itu gue sempat ngobrol nih, ini juga informasi sedikit. Gue pernah ngobrol sama Mas Once. Mas Once juga bilang dia bilang buat gue, nah ini nggak tahu nih filosofi dia dari awal atau emang karena dia udah mengalami banyak ini, jadi akhirnya dia bilang buat gue tuh sebenarnya band itu kalau mau kompak minimal tuh leadernya nggak lebih dari 2, ya either 1 leader atau 2, karena kalau 2 tuh maksimal. 2 tuh maksimal ya. Kalau udah lebih dari 2, udah 3 atau 4, itu udah akan begini-begini terus tuh semua. Dia bilang gitu. Dan emang make sense kan kalau kita lihat ya di Indonesia dah. Sekarang ya band-band gede yang masih jalan ya emang ada 1 leader gitu atau 2 gitu. Ya make sense sih secara itu ya. Iya bisa juga. Tapi kalau menurut gua boleh misalnya lu punya sense of leader semuanya nih. Cuman ketika lagi godok ide gitu. Dengerin, satu dengerin. Yang kedua mau nurunin ego sih. Benar. Misalnya kita pasti punya cita-cita bikin band gitu kan, sama yang sosoknya bagus gitu kan. Iya benar. Sosoknya bagus maksudnya rata-rata yang punya sifat-sifat kepemimpinan biasanya. Biasanya benar. Gitu. Ya begitu lo masuk ke situ ya lo mau nggak ngalah gitu. Lo maksudnya orang udah tahu lo juga bisa, lo juga jago. Tapi lo mau ngalah nggak nih buat teman-teman lo dan keberhasilan ini bareng-bareng ya gitu. Iya benar. Nah itu juga masukan banget buat teman-teman. Jadi apalagi ini kan kita nggak pernah tahu nih, mungkin mereka yang denger ini mungkin ada yang berawal dari, kalau kayak gue pribadi berawal dari SMA pengen ngeband karena waktu itu ya wawasan gue udah ya lihat band lah, Ungu, Krispati, bukan cari duit ya, ngeband gitu. Jadi nah begitu bentuk band kan ya lu bertemu banyak orang ya, tadi yang seperti yang Kak Denis bilang kayak ada pasti banyak yang punya sifat kepemimpinan. Nah itu bisa jadi masukan tuh buat teman-teman. Jadi kalau mau bikin band misalnya, ya itu tadi harus lihat-lihat ya, maksudnya bisa kapan harus nurunin ego. Ribut sih pasti ada. Ribut pasti ada. Cuman berujung nggak? Maksudnya berujung tuh damai nggak gitu? Iya damai. Antar dua, kalau damai bubar ya. Kalau nggak ada ujungnya ya udah lah ya. Ya udah lewatin aja gitu. Oh gitu ya Kak. Berarti perjalanan panjang nih ya. Ale sampai bisa duduk di kursi panas ini nih ya. What's to be millionaire? Gitu ya, akhirnya sekarang Ale memulai berarti yang produser secara itu di Pop Latte. Terus kemudian produser ada penyanyi yang Ale produser pertama kali tuh, Ale ingat gak siapa? Pertama kalinya nggak ingat, cuman maksudnya kalau ditanya siapa, ya salah satunya ada Semi Simorangkir. Oh tuh Semi Simorangkir nih di sini nih. Lagunya berarti yang apa, SADD? Kenapa? Lagu pertama tuh SADD. SADD itu kan album pertama, belum terlalu maksudnya intens. Gue belum terlalu masuk ke proses pengerjaannya. Circle Semi kan. Dia bikin album repackage, which is di dalamnya tuh ada lagu judulnya Kaulah Segalanya Recycle. Oh, Recycle dari Mamute. Nah, itu gue yang produce. Oh, tuh Kaulah Segalanya itu. Saya udah ngulik tuh lagu. Sering dibawain live ya. Waktu itu gara-gara kenapa gue ya? Oh, lahiran. Lahiran ya? Lahiran.
sama ke Korea Jepang. Oh iya benar. Nih lihat. Mesti banget. Udah sampai ke Jepang, luar negeri. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan jadi musisi. Wah, gaji. Gue jual penawar Covid. Di situ tuh ya, di situ udah ada ya, udah ini. Aduh, Kak. Nah, oke, ini obrolan yang sangat menarik nih, pengalaman Kak Denis nih pasti harusnya bisa menginspirasi teman-teman nih. Nah, sekarang gue punya games. Oh, gue deg-degan yang nah, kenapa ya semua orang gitu? Teman-teman gue juga kan, karena pasti dikerjain. Enggak, ini gue gamesnya normal. Okay. Kenapa semua teman-teman gue kayak iya. Lu kok games sih kan ngobrol-ngobrol. Gue coret-coret muka gue depan netizen. Kan namanya acaranya serundeng, seru-seruan. Iya. Bukan awas kalau nggak seru ya. Bukan ngobrol with Laudeng. Ya nggak seru-seru banget juga sih sebenarnya. Nggak, jadi ini main pertanyaan cepat aja, pertanyaan cepat. Cuman mungkin sebenarnya ini jangan bikin gue kelihatan bego ya. Enggak dong. Gue nggak tahu yang lain selain musik. Iya, ini musik banget. Musik, ya. Jadi pertanyaan cepat. Jadi Kak Denny cuma jawab. Sorry. Ini pertanyaan cuma jawab pernah atau enggak. Oh iya, oke. Pernah atau enggak, tapi cepat nih, 5 pertanyaan doang. Okay. Nanti habis itu baru kita jabarin, maksudnya kenapa pernah, kenapa enggak. Gitu. Kenapa orang takut ya? Padahal ini biasa aja loh. Musik. Oh iya. Nih. Oke, tunggu gue baca dulu ya, takutnya gue juga salah baca nih. Oke, 5 ya, Kak. Kita mulai dari sekarang nih. Pertanyaan pertama. Pernah atau enggak kesel sama teman musisi? Pernah. Kedua, pernah atau enggak frustrasi di musik? Enggak. Wah, keren. Ketiga, pernah atau enggak salah jadwal manggung? Pernah. Yang keempat, kenceng banget ya? Pernah, kayak takut gitu ya? Yang keempat, pernah atau enggak bosan bermusik? Enggak. Yang terakhir nih, ini gampang kok. Pernah atau enggak kepikiran mengeluarkan single as a singer? Penyanyi solo? 50-50. Oh nggak bisa. Ini nih. Pernah. Pernah ya, akhirnya ada. Oke. Udah gitu doang. Backing tuh singer juga kan? Ya enggak penyanyi ini di depan. Jangan backing dong. Kalau backing kan ya udahlah. Gitu doang. Takut. Tapi yang lucu nih pertanyaan terakhir sih, kenapa dia bingung, berarti mungkin 2022 akan ada single Denis Nusi Mengejarmu. Wih, bukan. Gitu. Oke, kita bahas ya, Kak. Satu-satu nih. Pernah nggak? Dibahas kan tadi gue bilang. Oke. Jadi ya dibahas. Gue pikir udah. Ya dong. Pertanyaan pertama adalah tadi, pernah atau enggak kesal sama teman musisi? Pernah. Pasti dong. Pasti. Ya lo ngeband atau lo session. Ya ampun, kagak ngulik. Itu juga udah kesal. Itu kesal benar. Gitu. Jadi buat teman-teman, maksud gue ini juga pelajaran bahwa kayak nggak selamanya kan, kadang ada yang kayak ini kayak kita udah cocok secara main. Nggak selamanya teman lo baik di depan muka lo. Nah itu. Begitu lo nggak ngulik, nyampe kemana-mana tanpa lo tahu tuh. Iya. Tiba-tiba lo terkenal aja. Padahal mereka tuh belum pernah main sama lo. Mainnya nggak ngulik nih anak. Jadi bagus gak? Nggak ngulik. Iya benar. Ya itu harus hati-hati ya. Tapi jangan jadi insecure juga, maksudnya makanya ketika lo main ya lo lakukan yang terbaik, do the best, iya gitu. Jangan lo jadi insecure, anjir dia ngomongin gue kayak gitu. Iya. Udah pasti kalau itu. Lo malah fokus sama omongannya, bukan fokus sama kulikannya. Benar, itu lo akan jadi zong malah. Iya. Itu jadi pelajaran. Yang kedua, pernah nggak frustasi di musik? Tadi nggak pernah ya? Nggak sih. Nggak pernah. Jadi benar-benar lo sangat. Frustasi maksudnya di beda dimensinya, misalnya kayak kerjaannya. Oh oke. Ya, misalnya ada kan kerjaan yang intens, bikin kita gitu kan. Benar-benar. Aduh, masa sih musik gini doang. Gitu. Zaman lu session 5 tahun itu? Iya, tapi musiknya sih enggak. Musiknya sendiri enggak ya. Cuman paling ada fase-fasenya ya, fase-fase yang gitu. Nah, itu. Terus ini sangat legend sih. Makanya gue tadi kayak mau nanya atau enggak. Walaupun gue juga sebenarnya tahu jawabannya. Cuman gue ya udah kita tanya. Pernah atau enggak salah jadwal manggung? Waduh, sering banget. Sering banget ya. Itu kenapa alasan? Maksudnya lu kalau menurut pengalaman lo, kenapa nih lu lupa? Makanya tadi gue bilang duit gitu. Oh ternyata bukan salah jadwal dari mereka. Iya, bukan. Dari kita. Dari kita, realnya. Oh itu juga sering juga sih. Iya kan, sering juga. Itu gara-gara apa tuh alasan-alasannya? Gara-gara ya skip aja. Terus dia hubungin besok, untungnya dihubunginnya H-1. Oh ya, jadi masih. Besok gue di luar kota ibaratnya gitu kan, main sama yang lain. Besok cek sound jam ini ya. Hah, besok ada apaan ya? Ini iya gitu. Akhirnya gue beli tiket pesawat sendiri. Pulang duluan buat main yang lain. Oh besok ya skip. Iya skip itu ya. Nah itu juga itu yang harus dihati-hati sama teman-teman. Hati-hati diomongin. Ya itu juga. Cuman itu manusiawi lah Kak. Maksudnya skip itu manusiawi. Jadi buat teman-teman mungkin jadi pelajarannya adalah mencoba mengakalinya, kayak misalnya kalau lu gampang skip ya mungkin lu begitu dapat langsung catat di kalendernya. Mungkin kalian
udah jadi bagus di dalam dunia session gitu kan, terus banyak yang mau make itu jadwal banyak dong. Iya, nah itu bisa cenderung skip sih. Benar-benar. Cuman kan sekarang udah ada gadget bisa ditulis gitu, jadi jangan kecuali skip nulis ya, itu juga kecuali malas nulis. Iya, malas nulis. Gua hafal kok, minggu depan lah gua masih manggung sama Afgan misalnya gitu kan. Gua tahu tuh tiba-tiba besok lu mau sama yang lain lu nggak tahu. Nah itu iya. Itu bisa blacklist 2 tahun gitu. Misalnya makanya lu jadi pegawai bank deh. Iya benar. Nah itu kayak ini ada cerita nih, Devin gitar. Tahu kan dia tuh sekarang kayaknya udah nulis di kalender. Jadi kayak sampai 2018 atau 2019 malah dia tuh nggak pernah nulis jadwal. Karena emang dia gaptek di kalender. Untuk info sama kayak gua tuh nggak pernah suka nulis, nggak pernah suka baca. Apalagi baca grup-grup gitu. Enggak bacaan yang panjang. Panjang ya. Suka. Nah, makanya mengandalkan hafalan kan. Cuman kan umur makin nambah. Iya. Jadi memori udah mulai pelajarannya adalah udah belajar nulis deh. Iya, dipaksain ya. Walaupun gaptek sama kalender gitu, taruh di sini jadwal ini, enggak, gua akhirnya tulis di notes. Tulis di notes lebih repot sebenarnya kan. Iya, lebih repot. Apa lah, yang penting gua sering baca notes. Sering baca notes ini ada apa minggu ini. Sama gua kayak Devin sama. Devin gak suka gua. Nah, Devin tuh sampai akhirnya gua tanya, "Vin, terus lu gimana?" Kan Devin itu juga jadwal lumayan banyak kan berapa tahun lalu itu. Dia jadi dari WhatsApp, Kak. Jadi misalnya dia lihat besok tanggal berapa ya? Tanggal 8 misalnya 8 Agustus gitu. Dia ketik di WhatsApp 8 Agustus. Oh, main nama ini. WhatsApp siapa? Di WhatsApp dia. Jadi kan misalnya ditanya Alek, lu status WhatsApp. Enggak, di WhatsApp aja. Jadi kan misalnya si A nawarin si Devin nih. Besok main nama misalnya Randy Pandugo ya. Dia 8 Agustus main nama Randy Pandugo ya. Aman, Vin? Aman. Kan ada tulisan 8 Agustus tuh di WhatsApp. Jadi dia search 8 Agustus. Oh, sama manajernya Randy. Oh, gue main sama Randy. Gitu. Tiba-tiba 8 Agustus udah kemarin. Nah, itu teman gua tuh. Jangan diikutin ya kalau bisa ya. Wah, gila. Itu lebih zong lagi kan. Parah sih. Parah banget ya itu lucu banget sih Devin. Nah, terus yang keempat, pernah bosen bermusik enggak? Ini ya kalau tadi frustrasi itu mungkin karena banyak tekanan tuh frustasi kan. Kalau bosen kan kayak aduh bosen nih kayaknya gitu. Bosen sama musiknya sih enggak, cuman gue bosen pas ya makin lama kan bibit-bibit makin numbuh nih. Oke. Terus udah gitu kayak tahu kenyataannya, mungkin kalau misalnya ada yang lebih bagus jauh dari kita, mungkin kayak bosen. Gue udah sampai sini aja ya. Bosen gue ngapain ya? Tapi gue nggak bisa selain musik. Iya. Bosen maksudnya bosen kayak ke insecurean pikiran-pikiran negatif lah. Benar-benar gitu. Karena insecure itu pasti ada. Pasti ada. Oke, nah ini yang terakhir nih, ini menarik karena tadi Kak Dennis sempat menjawab pertama dari 50-50, lalu akhirnya dia bilang pernah nggak kepikiran mengeluarkan single as a singer? Karena kan Kak Dennis ini selain main keyboard dia juga punya suara yang sangat bagus teman-teman. Jadi tadi gue kepikiran kayak nanya apa ya? Oh, dia mau ya jadi ini pertanyaan dari jalan nih, di jalan tadi ya. bikin di jalan kreatif. Bikin di tol gitu. Jadi kayak pernah atau enggak tadi, tapi akhirnya lu pernah berpikiran untuk jadi penyanyi? Jadi ceritanya gini, dalam gue lagi nyusun, gue pengen bikin album. Oh ini nih cuman sekarang lagi di fase mikir sebenarnya bentuknya gimana. Kalau instrumen satu gue nggak bisa solo keyboard gitu kan, tuntang tema juga membosankan sebenarnya kan. Nah akhirnya kemarin gue sempet kepikiran ide gimana kalau misalnya mungkin antara gue yang main tangtung buat bagian song, terus refnya gue nyanyiin tapi harmoni gitu. Atau hire session player buat mainin yang firstnya oke. Gitu. Oh gitu. Jadi sekarang gue lagi di fase mikirin itu sih, mikirin ya konsepnya. Cuman kalau sebagai frontman gitu belum ada mentalnya sih. Kayaknya belum ya Pak gitu. Nah ini juga kenapa gue tanyain ini, karena gue juga sebenarnya mau membahas. Jadi beberapa tahun lalu Kak Dennis tuh sempat membangun dan juga merintis sebuah grup vokal bernama Kirana. Nih teman-teman boleh lihat di sini nih Instagramnya. Oke, nah gimana Kak itu? Soalnya waktu itu gue pernah nanya, itu berapa tahun lalu, nggak tahu lu masih ingat nggak? Gue sempat tanya kan Kak, kayak Kak kenapa lu nggak mau nyanyi aja, kenapa lu bikin Kirana? Terus saya ingat gue ya waktu itu lu jawab kayak, ya itu kayak gini, Ale jawab kayak, aduh beta masih as a penyanyi masih kayak belum ada mentalnya nih, jadi kayak pikir gimana bikin karya. Akhirnya kepikiran untuk feedback. Kecilin dikit. Oke, jadi waktu itu bikin Kirana, Ale tuh jawabnya, belum ada mentalnya, jadi kayak gue pengen bikin karya gue, tapi ya udah nih gue bikin aja nih grup, karena gue juga suka harmoni vokal, waktu itu bilang kan, jadi bikin grup vokal. Itu ini bukan cuman skill soalnya. Iya benar. Lo ngadepin orang. Nyali sama mental sih. Kalau jadi solo sendiri ya. Iya. Terus kenapa jadi bikin Kirana nih? Satu gue suka harmoni. Oke. Suka harmoni, maksudnya
dari perjalanan waktu gue belajar instrumen gitar, piano atau drum, di slip gitu kan muncul ngulik harmoni gitu kan. Kayak alat yang bernada kayak gitar, piano itu kan harmoni gitu kan. Nah akhirnya timbul pertanyaan, bisa nggak ya kalau misalnya dinyanyiin? Misalnya kayak kalau kita kan bawahnya tuh E gitu kan, E, B gitu kan. Maksudnya kalau E aja do misalnya gitu deh, misalnya nyanyiin. Nah dari situ ya ketertarikan ya. Pas banget zamannya lagi zaman boy band sama boy band sama girl band lagi. Street Boys kayak NSYNC. Westlife. Ini apaan ya? Gue pikir ya, maksudnya gue sekali dengerin gitu aja sama teman-teman gue bilang banci sebenarnya gitu. Cuman nggak tahu kenapa pas itu nyala di rumah gitu. Wah, keren banget ya. Keren banget. Keren banget. Gitu. Akhirnya gue ngulik. Ya maksudnya berkembangnya kayak dari yang kulit putih ke kulit hitam gitu kan, kayak Boyz II Men. Itu jadi. Gitu. Sebenarnya gue bukan bersuara bagus kalau kata dia. Gue berbacking bagus. Sekarang akhirnya berbacking bagus ya. Iya, tapi bagus loh suaranya. Karena gue suka harmoni ya. Akhirnya membuat Kirana. Gue suka maksudnya bikin grup Kirana itu adalah di lingkungan gue banyak penyanyi cowok. Gue nggak pernah, maksudnya jarang dapetin penyanyi cewek yang bagus. Ini bukan artis ya, tapi di lingkungan penyanyi cewek yang bagus, bisa harmoni bagus lah gitu. Akhirnya gue punya pikiran bikin grup cewek kali ya. Karena kalau misalnya cowok tantangannya kalau cowok gampang. Di lingkungan gue semua, gue dari SMA itu penyanyi semua tuh. Yang gue sebut tadi penyanyi wedding yang bareng gue susah-susah bareng, Ryan Pono atau Pelto. Itu dari SMA gue, satu SMA tuh gitu. Bayu Risa. Satu SMA semua tuh. Jadi udah banyak penyanyi cowok nih. Even di SMA juga penyanyi cewek nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya, cowok semua. Jadi kayak di sana masuk SMA gue, muka lu jelek gitu kan, yang penting bisa nyanyi, lu dapet pacar cakep. Itu tuh pokoknya gitu ya dulu ya. Gitu. Jadi akhirnya itu membuat lo tertantang untuk kayak ini, menantang nih kalau bikin versi ceweknya gitu. Akhirnya adalah Kirana. Jadi buat teman-teman yang mau lihat hasil karya dari Kirana, boleh dicek di bawah sini nih, udah ada karya-karyanya. Gitu ya, gila gokil sih ini. Gue sangat kerasa udah sehari ya. Gak kerasa udah 3 hari nih. Kita dari jam 7. Iya. Ini udah Selasa nih. Jam 7 Januari. Berarti 7 Desember. Anjir. Oke Kak, ini thank you banget nih. Berarti ini terakhir sebelum kita menutup sesi ngebrel ini, serundeng ini. Nah, ini selalu gue tanyain ke teman-teman gue yang lain. Minta 3 suka dan 3 duka lu selama bermusik atau selama lu berkiprah di dunia musik profesional gitu. Suka dan dukanya in 3 opinions. Jadi sukanya 3, dukanya 3. Sukanya gue bisa ketemu banyak orang. Maksudnya ujung-ujungnya kan networking tuh. Ketemu banyak orang, kenalan, temen. Gue bisa dapat istri. Wow. Dari situ karena karisma seorang musisi. Bukan karisma PNS ya. Karisma PNS. Itu berarti 2 tadi. Terakhir. Yang ketiga apa ya? Susah gue jelasinnya. 1 tadi apa? Bisa ketemu banyak orang, networking. Kedua kan dapat bini. Ya. Yang pasti bikin dapur ngebul sih. Bikin dapur ngebul nih gimana nih? Ya maksudnya dapat penghasilan. Hobi yang menghasilkan gitu. Jadi ngerjainnya juga enak sepenuh hati. Jadi ya. Jadi lo mau dimaki-maki klien atau deadline, pusing deadline gitu, tetap yang lo lakuin musik gitu. Hobi lo, sesuatu yang passion lo suka. gitu. Sesuatu passion lo, benar. Nah, duka. Ini duka nih biasanya paling menurut gue lumayan lebih penting dibandingin suka. Kalau suka kan kadang ya orang udah bisa notice lah kalau menjadi musisi. Duka ini kan buat teman-teman yang baru masuk kadang cuma mikir sukanya doang nih. Mereka nggak tahu dukanya nih. Nah, dukanya ini apa nih menurut Dennis Nusi? Gua belum kepikiran. Gua nyontek dulu ya. Kalau lu apa dukanya? Curang kemarin juga siapa kayak gini? Nanya gua dukanya apa? Biar ada referensi jawaban. Kemarin gua dijawab. Mungkin dukanya kalau kemarin tuh gua untuk urusan per kayak perkreditan gitu, mobil, rumah. Kemarin gue bilang menurut gue agak sedikit lebih ribet karena nggak punya slip gaji, nggak punya penghasilan tetap, gitu. Itu dukanya salah satunya. Terus yang kedua mungkin kalau gue, ini gue nggak tahu nih, ini sekarang ntar sekalian gue tanya. Jadi kan lu udah berkeluarga nih Kak. Nah kemarin tuh gue juga pikir kayak, ya gue belum nyampe situ sih fasenya. Cuman gue sempat sih kayak didiskriminasi sama keluarga si cewek gara-gara
musisi kan belum semua orang bisa menerima musisi sebagai profesi yang solid lah kayak profesi lainnya, setara dengan yang lainnya gitu. Paling itu dukanya kan kadang ya kita butuh effort lebih untuk membuktikan kalau sebenarnya musik tuh bisa tuh gue hidupin anak lo misalnya kayak gitu. Mertua calon mertua gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kita maksud kalau gue dukanya nggak yang luas banget gitu. Kalau luas kan berarti lo bakal sedih terus-terusan. Kayaknya pas spesifik misalnya kayak pernah ada misalnya kayak lama banget bayarnya sementara cicilan nunggak ya benar. Nah kemarin juga anak ada yang bilang gitu. Ya, gitu. Itu wajar itu kita semua berarti general semua sama ya kan. Iya benar. Satu itu, yang kedua sama gue juga mau menjawab, maksudnya gue sempet backstreet sebelum menikah nih istri gue yang ini, karena sedihnya gini, di saat orang tua kita restuin iya benar. Nah sementara gue sempet gak direstuin sama orang yang akan gue ambil gitu kan, misalnya bisa ngasih kamu makan gitu. Sempet ya ada kan backstreet. Iya benar. Jadi gue pacaran 5 tahun, backstreet 3 tahun. Yang antar jemput di portal. Itu tuh ada fase-fase itu ya. Iya itu beratnya. Nah, cuma maksudnya puji Tuhan udah direstuin. Maksudnya gini, akhirnya bisa diyakinin kalau misalnya berkat nomor 2-nya dari musik, mungkin nomor 1 dari Tuhan. Tuhan, benar. Nah ini gitu. Benar gitu kan. Tuhan number 1 ya. Tiganya apa ya? Tiganya ya itu tadi sekali mungkin skip. Dukanya itu duka sih buat gua, duka mendalam. Misalnya bukan skip jadwal doang ya, skip pesawat. Wow. Ada pernah kan, maksudnya kalian manggung di kota yang penerbangannya jadwalnya cuma dikit, misalnya 2 kali. Oh iya, misalnya bener. Kayak contoh Palu itu cuma ada 2 penerbangan. Iya kan? benar. Nah waktu itu gue pernah nih pengalaman juga sama Adera. Cuman ada penerbangan jam pagi lupa jam 7 atau jam 8 sama jam 4 sore, tapi untungnya manggungnya jam 9. Kalau jam 7 gue kelar blacklist. Dan itu jauh lagi. Jauh. Itu nggak hanya jarak. Dukanya karena kecerobohan sendiri sih. Iya, maksudnya ketika lo skip tuh banyak impactnya tuh. Ya kan pernah kan, maksudnya kayak anjir gue yang salah, bukan orang yang salah. Kalau orang yang salah kan kita bisa kesel sama dia berhari-hari. Kalau kesalahan sendiri, keselnya udah campur aduk. Iya benar, kayak aduh goblok banget gitu. Mau bilang goblok tapi diri sendiri gitu. Oke, gila, jadi itu 3 suka dan duka buat versi Dennis Nusi. Jadi buat teman-teman bisa menjadi gambaran juga kayak aduh gue pengen masuk main musik. Gue pengen suka nih, tapi pas dukanya ada kayak gini ya gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan tuh buat kalian. Kalau kalian emang kayak gue bisa nih ngadepinnya. Nah, kalian itu sikat. Jangan ragu-ragu, langsung masuk. Karena ketika lihat nih kesuksesan seorang Dennis Nusi, nanti kita bisa ada ini ya, tour on the Kai Music Studio ya. Bisa tour. Iya kan. Aduh, oke Kak. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Oke. Sama terima kasih, Laudeng. Thank you ya, Serundeng dong gitu. Jadi Ale ada yang mau dipromoin nggak, single atau promo? Sekarang kan udah zaman sosmed ya. Maksudnya apapun yang akan gue lakuin pasti gue posting. Benar. Jadi jangan lupa cek Instagram Dennis Nusi di @Dennis DENNIS_NUSSY Dennis Nusi. Dennis Nusi ini ada di sini, nanti kita bikin ya. Dan juga jangan lupa untuk terus like, subscribe dan juga komen di Moe Production YouTube channel. Moe itu apa sih? Moe Production itu production beta. Iya, maksudnya Moe itu singkatan bukan? Enggak, itu ada arti. Jelasin. Waduh gila. Enggak ada sih sebenarnya. Apa kayak nama kayak bilang nama keramat juga enggak keramat amat. Jadi emang nama. Tapi bukan nama hewan kan? Bukan. Oh, itu Moa ya. Moa. Ini nama tapi penyebutannya Moe. Oke. Jadi MOE. Jadi bukan Moe. Jadi itu ada nama panggilan lah dulu, lucu-lucuan. Terus akhirnya sempat jadi beta waktu itu pokoknya benda pertama yang dipanggil Moe itu motor beta dulu. Legend yang sampai kecelakaan segala macam gitu. Udah terus ada kenangan nama beberapa, dan akhirnya pas mau bikin production udah ini aja deh. Gitu doang, sesimpel itu sih sebenarnya. Sedap. Gitu. Oke, jadi terus kalau mau tahu mau production itu isinya apa aja boleh dicek di Instagramnya di sini. Dan juga di Instagram gue @laudeng. Oke, teman-teman, thank you banget udah ngikutin Serundeng. So jangan kemana-mana, tetap pantengin terus YouTube channel Moe Production. Akan ada obrolan-obrolan menarik dengan teman-teman musisi lainnya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Amin. Untuk bisa hidup di dunia musik ini. Sedap. Jaya terus musik hidup. Jaya terus musik Indonesia. Dan hilang terus COVID. Amin. Oke, see you teman-teman. Sedap.